Punya budget 2 juta kecil, tapi ekspektasi setinggi langit? Pengennya dapat layar jernih buat nonton, lancar buat edit dokumen, dan kalau bisa, kuat diajak mabar Genshin Impact tanpa panas kayak setrikaan? Kedengarannya mustahil. Well, selamat datang di tahun 2026, di mana persaingan tablet budget lagi berdarah-darah. Gue udah kurasi 7 tablet harga 2 jutaan paling worth it di tahun ini yang bakal bikin kalian mikir 2 kali buat beli laptop mahal. Tapi hati-hati, ada satu brand yang biasanya kalem, tapi tahun ini speknya malah ngerusak harga pasar. Penasaran? Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari rajanya tablet murah yang paling sering stoknya raib di marketplace, Xiaomi Redmi Pad 2. Kalian tahu nggak kenapa orang rela war buat tablet ini? Jawabannya bukan cuma karena logo Xiaomi-nya. Di tahun 2026 ini, Redmi Pad 2 bawa upgrade layar yang bikin kompetitornya kelihatan jadul. Kita ngomongin refresh rate yang smoothnya minta ampun buat scrolling sosmed atau baca jurnal kerja. Tapi, ada satu fitur rahasia di manajemen baterainya yang bikin tablet ini tetap dingin meskipun lo pakai multitasking seharian. Mau tahu seberapa awet? Lo bisa selesain satu season series favorit lo dalam sekali charge dan baterainya masih sisa buat scroll TikTok sebelum tidur. Masih berani bilang tablet murah itu lemot? Kalau kalian mikir Infinix cuma jago di HP, kalian salah besar. Infinix Xpad 20 Pro hadir buat kalian yang tangan gatal pengen ngegame tapi dompet lagi tipis. Kenapa gue sebut ini tablet gamingnya kaum mendang-mending? Karena Infinix bener-bener all out di sektor chipset dan sistem pendinginnya. Biasanya, tablet 2 jutaan itu musuhnya adalah throttling alias performa turun pas lagi panas-panasnya. Tapi di Xpad 20 Pro ini, mereka punya optimasi software yang bikin frame rate tetap stabil. Hooknya apa? Coba deh lo cek speakernya. Suaranya nggak cempreng kayak kaleng kerupuk, tapi punya depth yang bikin lo nggak butuh earphone lagi pas main game shooter. Tapi pertanyaannya, apakah build quality-nya sekuat performanya? Oke, buat kalian yang tipe kerjaannya serius atau para mahasiswa yang butuh alat tempur buat nugas, Huawei MatePad SE11 ini jawabannya. Huawei itu ibarat Apple-nya Android dalam hal ekosistem. Meskipun harganya 2 jutaan, feel pas lo pegang tablet ini tuh premium banget, tipis dan solid. Yang paling unik adalah fitur multi-window-nya yang makin pintar. Lo bisa buka 4 aplikasi sekaligus tanpa kerasa sesek di layar 11 incinya. Dan buat lo yang sering begadang ngerjain tugas, sertifikasi perlindungan matanya bukan cuma gimmick marketing doang. Mata lo bakal kerasa bedanya setelah natap layar 3 jam nonstop. Tapi gimana soal urusan aplikasi tanpa Google Play Store di tahun 2026? Ternyata solusinya sekarang jauh lebih gampang dari yang lo bayangin. Siapa bilang Samsung nggak punya tablet murah yang bagus? Galaxy Tab A11 membuktikan kalau nama besar itu nggak selalu harus mahal. Hook utamanya bukan di angka-angka spek yang tinggi, tapi di experience. Samsung itu juaranya soal One UI yang paling stabil dan bersih dari iklan nggak jelas. Tablet ini cocok banget buat lo yang butuh workhorse yang awet sampai 3-4 tahun ke depan karena dukungan update softwarenya yang paling panjang di kelas 2 jutaan. Plus layar PLS LCD khas Samsung itu punya akurasi warna yang pas banget buat lo yang hobi desain tipis-tipis di Canva. Tapi apakah Samsung masih pelit soal kecepatan charging di seri budget ini? Jawabannya mungkin bakal bikin lo kaget. Kalau lo cari tablet yang tampilannya paling nyentrik dan beda dari yang lain, Tecno MegaPad 11 ini juaranya. Tecno benar-benar bawa desain yang futuristik ke kelas harga rakyat. Tapi jangan tertipu sama casingnya yang cakep doang. Tecno masukin kapasitas RAM yang luar biasa gede buat ukuran tablet 2 jutaan. Ini artinya, lo bisa pindah-pindah aplikasi dari Zoom ke dokumen, lalu ke browser dengan tab yang banyak tanpa ada gejala reload. Ini adalah tablet buat lo yang chaos kalau lagi kerja, alias semua aplikasi harus standby di background. Tapi ada satu fitur kamera di tablet ini yang jarang dibahas. Padahal fungsinya krusial banget buat yang sering meeting online di ruangan minim cahaya. Mau tahu? Brand lokal kebanggaan kita,
Advan. Lewat tab Sketsa 3, mereka nggak cuma jualan tablet, tapi jualan alat produksi. Ini adalah satu-satunya tablet di list ini yang benar-benar fokus ke para digital artis pemula atau lo yang hobi coret-coret ide. Dalam paket pembeliannya, lo udah dapat keyboard case dan stylus yang feel-nya udah jauh lebih responsif dibanding versi sebelumnya. Bayangin, dengan 2 jutaan, lo udah dapat paket lengkap ala laptop mini. Buat lo yang punya mobilitas tinggi dan butuh ngetik naskah atau gambar sketsa di kafe, ini pilihan paling logis. Tapi gimana kalau diajak kerja berat kayak editing video 4K? Nah, disinilah kita harus bicara jujur soal limitasinya. Terakhir, ada kuda hitam tahun 2026, itel VistaTab 30 GT. Brand ini emang hobi banget ngerusak harga pasar dengan spek yang nggak masuk akal. itel kayaknya punya prinsip yang penting spek mentok kanan. Dengan harga paling terjangkau di antara semuanya, mereka berani kasih layar dengan resolusi tinggi yang tajam banget. Kalau lo cuma butuh tablet buat nonton Netflix atau YouTube dengan kualitas visual maksimal, tanpa peduli sama brand prestige, itel adalah pemenangnya. Ini adalah tablet hiburan paling murni. Jadi, dari ketujuh tablet tadi, mana yang paling cocok buat nemenin produktivitas atau hobi gaming lo di tahun 2026 ini? Masing-masing punya kelebihan yang unik, tinggal sesuaikan sama prioritas lo, performa, kenyamanan kerja, atau sekedar hiburan visual. Jangan sampai salah pilih cuma karena kemakan iklan. Kalau lo terbantu sama review jujur kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget dan teknologi terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya.